standar gajinya berapa kali di Indonesia sih kira-kira? Standar gajinya berapa kali di Indonesia sih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. channel ini, dan ini adalah serial. Kita nyebutnya serial-serial B. Jadi artinya tema-tema besar, terus nanti masing-masing episode ini tema-tema kecilnya gitu. Nah, episode ini adalah serial diasporaan, jadi terkait dengan tinggal di luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, tapi lebih banyak terkait dengan hidupnya gitu di luar negeri. Kita juga ada channel, serial yang kita sebut Taze Asia, itu terkait sama travelingnya. Kalau ini tentang kehidupannya di luar negeri. Nah, yang sekarang ini memang beliau tinggal di Singapura. Jadi kenapa beliau ini saya minta dengan sangat untuk ikut sharing, karena beliau ini kuliahnya di Indonesia tapi lulus langsung kerja di luar negeri gitu, dan di negara yang cukup prestisius, dalam artian kinerjanya oke, dan gajinya juga oke, hidupnya juga saya tahu bahwa di negara ini nggak begitu sulit gitu, jadi memang hidupnya enak. Tapi yang kita tahu dapat kerjanya sulit gitu ya. Nah, mungkin mau saya minta tolong untuk berbagi lebih detail, karena banyak teman saya yang kerja di luar negeri tapi biasanya kuliahnya di luar negeri, atau enggak setelah dia kerja sekian tahun di Indonesia terus dapat promosi ke luar negeri gitu. Nah, beliau ini agak beda, dan sebetulnya saya yakin bahwa kita ini ada baiknya juga. Oh, saya pembukanya lama nih. Jadi kita ini ada baiknya juga untuk mencari pekerjaan di luar negeri gitu. Jangan cuma berantem aja di Indonesia, bukan berantem, artian bersaing dapat kerjaan di Indonesia aja, bahwa di luar negeri itu begitu luasnya dan begitu banyak yang sebetulnya membutuhkan kita gitu ya. Nah, monggo Bang Rudi bisa memperkenalkan diri lagi, dan kenapa lagi, karena sebenarnya kita juga ada episode lain di teknik informatika yang pilihan jenis. Silahkan Bang Rudi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Genius. Jadi perkenalkan lagi. Sahabat Lucky kalau yang ini. Oh, sahabat Lucky, oke. Sahabat Lucky, jadi perkenalkan lagi, nama saya Rudi. Sekarang kerjanya sebagai software engineer di salah satu startup telekomunikasi di Singapura. Sekarang so far udah habis lulus tahun 2018, langsung alhamdulillah dapat kerja di Singapura, sampai sekarang masih di perusahaan pertama tempat kerja setelah lulus gitu. Di sana ada berapa orang di tempat kerjanya? Di tempat kerja ada, kalau saya tidak salah, di kantor itu ada sekitar 400 orang. Tapi itu kantornya tersebar di berbagai negara. Ada di 6 negara di Asia, karena operasionalnya juga di berbagai negara. Dan 400 itu semuanya software engineer ya? Tidak. Software engineer-nya kira-kira 20%-nya. 20 sampai 25%-nya. Oke. Sisanya itu yang bekerja di marketing, operasional, bisnis, macam-macam divisi lain. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya angka 400 itu kecil. Cuma kalau kita lihat profilnya software engineer bisa sampai 100 orang, itu gede juga gitu kalau di Indonesia ya sebenarnya. Kalau kita lihat tadi sebagai perusahaan, kalau misalnya kita lihat perusahaan yang konvensional, 400 itu sesuatu yang kecil. Tapi untuk perusahaan teknologi, dengan 400 karyawan itu bisa punya operasional di berbagai negara. Bahkan kalau misalnya kita lihat sejarahnya WhatsApp, dengan engineer 50 orang, mereka sanggup untuk punya pengguna ratusan juta. Sekarang gini, karena terkait sama program ini ya. Jadi ada 2 pertanyaan utama nih. Yang pertama, dapat info dari mana sih bisa kerja di luar negeri langsung gitu? Dalam artian kan karena kuliahnya sebenarnya di Indonesia kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih rasanya
atau mungkin kalau boleh berbagi secara garis umum juga nggak apa-apa, kerja di luar negeri kayak apa sih gitu ya? Kalau awalnya kenapa ini karena melihat waktu dulu kuliah di ITB, memang setiap tahun selalu ada senior-senior yang langsung bisa dapat kerja di luar negeri. Jadi kan termotivasi juga nih untuk termotivasi juga untuk persiapkan diri. Waktu itu emang waktu masih mahasiswa udah pengen cari kerja di luar negeri aja. Dan udah nanya-nanya gitu juga. Udah nanya-nanya sama alumni-alumni yang kerja di luar negeri, gimana sih apa aja yang perlu dipersiapkan. Padahal apa yang perlu dipersiapkan, karena saya di perusahaan teknologi itu, yang perlu dipersiapkan saya bisa bilang sama dengan apa yang harus dipersiapkan untuk kerja di unicorn di Indonesia. Yang harus dipersiapkan sama, mungkin cuma kompetitifnya aja yang berbeda gitu. Dari sana udah dapat motivasi, udah dapat pengetahuan, dapat mentor juga nih. Kalau ini tuh visible, jadi dari tahun terakhir udah mulai nyari kerja dan emang sengaja nyari di Singapura karena saya asalnya dari Aceh. Kalau misalnya di Singapura itu bolak-balik ke Aceh lebih mudah dibandingkan ke Jakarta, jauh banget ke Aceh. Singapura lebih dekat ke Aceh gitu. Yeah. Itu juga salah satu motivasinya biar bisa sering ketemu keluarga. Dan waktu itu malahan sebelum dapat yang di Singapura udah dapat tawaran-tawaran juga di Indonesia. Tapi karena emang udah ngebet banget waktu itu, jadi harus banget nih. Dan alhamdulillah akhirnya dapat sebelum lulus waktu itu. Jadi sebelum lulus sudah nyari kerjaan gitu ya? Iya, sebelum lulus sudah nyari kerjaan, benar. Dan itu memang ada lowongan atau hanya ngirim apa gitu? Waktu itu saya ngirim ke banyak perusahaan dan waktu itu fokusnya emang nyari yang di Singapura. Artinya perusahaan itu memang dia buka lowongan ya? Iya, emang buka lowongan. Tapi kita seleksi juga kan ya, produknya perusahaan ini apa, bisnisnya bagaimana. Dari misalnya udah di list 100 perusahaan, ada 20 perusahaan yang menarik, ya kita apply ke 20-nya itu. Kalau misalnya enggak, nyari lagi. Nah, itu nyarinya di job lokal ya, di apa namanya, website lokal. Nyarinya sekarang bisa lewat LinkedIn semua kan. Dalam negeri, luar negeri, kalau misalnya perusahaan teknologi, semuanya bisa lewat LinkedIn. Walaupun sebetulnya ada triknya juga. Ya? Ada triknya juga. Ada triknya juga. Jadi kalau misalnya kita langsung apply lewat LinkedIn, sekarang itu juga udah terlalu banyak orang yang apply lewat LinkedIn. Jadi banyak yang CV-nya terlewatkan padahal qualified gitu. Jadi kalau misalnya emang udah benar-benar siap, misalnya kita udah punya beberapa 20 target perusahaan, 30 target perusahaan, itu bisa kita apply langsung, bisa kirim message ke CEO-nya lewat email atau lewat LinkedIn message, bisa kirim ke recruiternya atau head of engineering-nya kalau kita mau masuk ke divisi engineer. Jadi kirim aja, coba kirim aja pesan kenapa mau apply ke sana, dan kirim CV-nya. Itu kemungkinan untuk di-review jauh lebih tinggi dibandingkan kita cuma klik apply aja di LinkedIn gitu. Oh, tapi artinya harus ada lowongan atau enggak? Kalau kita cari dulu dong, kalau misalnya di LinkedIn ada lowongannya, berarti kan ada gitu kan ya. Oh, memang jadi berarti dasarnya cuma apply dulu ya? Ya, apply-nya nggak usah lewat LinkedIn, apply-nya cari orang yang kerja di sana. Apalagi kalau kita punya kenalan yang kerja di sana, minta untuk di-refer gitu. Oh, oke. Ya. Nah, kalau di angkatan Bang Rudi ada berapa orang yang kerja di luar negeri langsung? Dulu ada sekitar 7 orang gitu. Dari ada satu angkatan 100 ada 7 orang yang langsung. Itu kemana aja yang 7 kira-kira? Yang banyak di Singapura sekarang. Sama ada temen juga yang ke Tokyo. Tokyo ya.
Jadi memang Singapura ini termasuk negara yang paling menarik sekarang ya untuk high tech gini ya. Iya betul. Bahkan sekarang di bidang teknologi juga banyak perusahaan-perusahaan Cina yang pindahin kantor pusatnya ke Singapura. Kenapa? Supaya perusahaannya bisa diterima dunia internasional. Karena kalau jadi perusahaan Cina sekarang sudah banyak sentimen-sentimen di luar. Jadi kalau sudah jadi perusahaan Singapura lebih aman untuk mereka gitu. Dan pemerintah Singapura sangat mempermudah sekali untuk bikin perusahaan, untuk cari karyawan sebanyak-banyaknya dari manapun di seluruh dunia, itu mudah sekali untuk perusahaan-perusahaan di sana gitu. Jadi memang kesempatannya sebetulnya besar ya untuk teman-teman untuk kita di Indonesia untuk langsung kerja di luar negeri ya. Ya salah satunya Singapura itu ya gitu ya. Betul. Nah, terus gimana tuh rasanya pertama? Jadi kan ngelamar tapi kan udah tugas akhir dong ya. Iya, betul. Udah tugas akhir. Udah mau selesai kali ya. Sebenarnya malahan saya mulai apply itu kayak 8 bulan sebelum lulus. Okay. Dari 8 bulan sebelum lulus nyoba apply, tiba-tiba malah dapat undangan untuk interview langsung di Singapura. Dibeliin tiket pesawat, dibeliin hotel, benar-benar tinggal datang walaupun setelah berapa kali interview nggak lulus gitu. Akhirnya setelah dari itu nyoba-nyoba terus juga gitu. Oh gitu, jadi nggak lulus pun nggak apa-apa ya, udah jalan-jalan dulu ya. Saya bisa udah jalan-jalan dulu. Betul. Akhirnya setelah itu ada interview berapa kali baru dapat yang nerima gitu. Tapi yang terakhir ini interviewnya datang juga ke Singapura? Yang terakhir ini malah interviewnya online semua. Dari awal sampai diterima itu online, tanda tangan kontraknya itu pakai DocuSign online, pakai tanda tangan elektronik, dan datangnya ke sana untuk hari pertama kerja. Nah itu berapa lama proses rekrutmennya? Nah ini bisa dibilang tergantung perusahaan juga. Ada yang kayak ada biasanya perusahaannya punya recruitment day 1 hari selesai. Ada juga yang gitu. 1 hari langsung kena berapa interview. Ada yang sampai sebulan 2 bulan. Saya dulu 1 bulan. Itu ada sekitar 5 interview dalam 1 bulan. Lama juga ya sebenarnya. Jadi kalau ngelihat cerita Bang Rudi, nggak usah tunggu-tunggu lulus terus baru jadi pengangguran gitu ya. Sebenarnya di tengah-tengah jalan-jalan hajar aja sebenarnya bisa aja ya. Iya, karena buat apply nggak butuh ijazah ya. Nggak butuh ijazah gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang gini Bang Rudi. Ini kan yang paling dasar dulu deh. Kan bisa bahasa Inggris nih Bang Rudi kan? Tetap dong. Ya. Nah, kayak Bang Rudi gini belajar bahasa Inggrisnya dari mana? Belajar bahasa Inggrisnya dari mana? Saya dulu sebetulnya banyak dari SMP, SD, SMA banyak dapat les bimbel-bimbel bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris sebetulnya banyak di sana karena sekolahnya dulu negeri terus, jadi otomatis bahasa Indonesia terus. Di kuliah di Indonesia, jadi dapat exposure hidup di lingkungan bahasa Inggris itu nggak pernah, cuma dapat dari les doang aja. Karena biasanya kalau misalnya mengandalkan dari sekolah itu nggak dapat biasanya ya. Les itu bayar kan ya? Iya, les berbayar. Oke. Ya, tapi bahkan dulu ketika mau interview itu saya les conversation. Oh, tambahan. Ketika mau interview yang pertama kali itu malahan les conversation karena belum pede, betul-betul belum pede dengan kemampuan persiapan interview itu ya. Tapi di les conversation kan nggak diajarin cara wawancara ya? Enggak. Jadi cara kalau belajar dari wawancaranya itu
udah dapet belajar wawancara waktu intern. Karena kebetulan waktu saya magang di Jakarta, itu juga interview buat magang sama kayak interview buat full time. Ya udah, sekarang pertanyaannya itu juga memang tadi bahas tentang magang. Karena memang menarik juga ya, ternyata magang-magang ini bisa banyak gitu kalau di jurusan teknik informatika ya. Nah, magang itu nyari sendiri atau gimana? Karena magang kan jarang ada lowongan ya. Jadi kalau magang itu memang mereka pasang iklan lowongan magang atau kita asal kirim aja gitu? Bagusnya memang apalagi namanya kalau misalnya pasang iklan lowongan magang itu berarti pasti ada lowongan yang buka gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau langsung kirim aja boleh juga. Tapi kirimnya juga bukan kirim CV doang gitu kan ya. Jadi kayak misalnya pengen magang di sini, coba hubungin kontak recruiter atau siapa karyawan di sana, kemudian tanya apakah kita bisa komunikasi gitu kan. Mungkin bukanya magang itu 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, atau memang mungkin dia selalu terima magang cuma lagi nggak ngepost aja. Itu juga banyak kasusnya seperti itu gitu. Oke. Jadi memang sebetulnya kalau magang ini agak spesial karena ya beda sama pekerjaan ya. Kalau ke pekerjaan banyak lowongan dipasang, kalau magang kita sebenarnya lebih besar kesempatan untuk nanya ya. Nah, balik lagi ke rasanya kerja di luar negeri nih. Jadi kan pertama kali datang langsung hari pertama kerja, artinya visa sudah diurusin ya. Nah, setahu saya kalau visa di Singapura itu agak susah, lebih susah dari dapat kerjanya gitu kata orang ya. Nah, itu waktu dulu dapat visa kerjanya nggak ribet tuh? Enggak. Sebetulnya kalau misalnya di Singapura, kalau kita sudah dapat perusahaan yang menerima, itu udah semuanya diurusin sama perusahaan. Dan jarang banget ada yang visanya ketolak. Kecuali kalau misalnya fresh graduate, kalau belum lulus kuliah, itu visanya bisa ketolak. Karena saya ngalamin perusahaannya sempat apply sebelum saya lulus kuliah, ketolak, kemudian apply lagi waktu udah ada ijazah, baru keterima. Nah, standar gajinya berapa kali di Indonesia sih kira-kira? Kalau misalnya sama dengan living cost ya, jadi living cost-nya 3 kali 4 kali, standar gajinya juga 3 kali atau 4 kali Indonesia. Yang menarik di Singapura karena orang lokal, orang Melayu yang hidup kayak orang Indonesia sama, jadi kita bisa dapat harga makanan itu sama dengan di Indonesia bisa. Cuman yang bikin mahal di sana ongkos tempat tinggal. Itu yang bikin tinggal di sana mahal. Makannya kok bisa sama Indonesia, gimana caranya? Karena misalkan, bahkan saya kaget, di sana saya bisa dapat telur 1 papan 35.000. Di Aceh saya dapat telur 1 papan 45.000 di pasar. Bahkan jadi telur satu kotak itu lebih murah di sana daripada di sini gitu ya. Iya. Ayam pun, ayam yang mentah itu lebih murah di sana daripada di sini. Jadi karena di sana saya kiranya mungkin karena di sana yang produksi makanan itu produksinya itu pabrik besar-besar gitu ya. Jadi mereka bisa turunkan harganya. Oke. Jadi yang mahal itu tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu berapa sebulannya? Sebulannya itu kalau misalnya kayak gambaran saya bareng teman tinggal itu di apartemen yang 2 kamar, itu sebulan 2.000. 2.000 itu sekitar 20 juta ya, gampangnya ya. Sekitar 20 juta, betul. Tapi kan gaji jadi di itu, atas 50 ya? Ya gaji kalau misalnya, berarti kalau misalnya di Indonesia 3 kali 4 kali seperti itu kan? Ya nggak mungkin di Indonesia UMR-nya 4 juta, di Jakarta. Di Jakarta UMR-nya bukan 7 juta ya? Bukan. Oke. Saya kira di Jakarta UMR-nya 7 juta gitu. Tapi ya memang sekarang sebagai gambaran juga untuk masuk ke Singapura itu gaji minimal itu 45 juta.
Iya, iya, untuk S1 kan? Untuk Jadi, S1. iya untuk S1. Jadi kalau misalnya di bawah 45 juta itu Nggak dapat visa. untuk dapat visa itu susah. Iya. Nah, itu mereka ngasih penawaran paket dalam artian gajinya udah fix atau bisa nego juga? Bisa nego juga pastinya. Kalau Range-nya misalnya bisa jauh itu? Kayak bisa nyampe 80 gitu? range-nya bisa 80 juta itu bisa, tergantung itu kembali lagi tergantung perusahaan, apakah perusahaannya fundingnya kuat atau tidak gitu kan ya. Oh, Kalau tetap itu ya. kalau misalnya di beberapa perusahaan yang fundingnya kuat, negosiasi segitu memungkinkan. Seru sebenarnya ya, seru banget itu. Oke, oke, oke. Saya mulai nangkep nih. Jadi sebenarnya nggak 100% terkait sama skill kita, tapi juga terkait sama fundingnya ya. Funding apakah Iya, mereka betul. mampu bayar apa enggak gitu ya. Terkait dengan kemampuan bisnis perusahaannya juga gitu. Perusahaan company yang menguntungkan otomatis gaji-gaji karyawannya besar-besar sekali gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, pertanyaannya agak geser nih. Kan kalau Bang Rudi memang teknik ya, teknik informatika gitu. Kalau misalnya Gitu. kita yang kuliahnya di sosial, humaniora misalnya Iya. ya, di ekonomi, di apalah sosial politik misalnya. Memangnya banyak juga ya kesempatan kerja di luar negeri gitu yang Bang Rudi tahu? Iya, saya ada kenal juga beberapa orang, walaupun mungkin saya kenal banyak IT karena background saya IT gitu kan. Yeah. Tapi ada juga teman-teman yang lulus dari kampus di Jakarta, kemudian lulus dari kampus jurusan ekonomi manajemen, dapat kerja di Singapura, ada juga. Dan ada juga yang sudah punya pengalaman di FMCG, kemudian dapat kerja di Singapura di bagian finance macam-macam, itu banyak juga. Karena memang di Singapura itu 30% penduduknya itu orang asing. Jadi artinya ya. orang dari berbagai dunia, termasuk Indonesia, nggak dibeda-bedakan gitu. Iya, dan kita juga sebagai yang dari Indonesia nggak perlu merasa lebih di bawah selama skillnya sama. Jadi berarti kan apapun jurusannya sebetulnya kesempatannya itu besar, tapi memang kadang kita sendiri yang merasa mungkin minder, mungkin juga nggak kepikiran gitu untuk coba ngelamar gitu ya. Dan ngelamarnya pun ternyata sesederhana cari aja di LinkedIn gitu. Nah, kalau misalnya belajar bahasa Inggris sih memang bahasa Inggris ini, tapi sekarang banyak banget ya anak yang bisa bahasa Inggris. Kalau saya dulu belajar bahasa Inggris dengan cara ngobrol sama temen yang sebenarnya dia juga nggak suka bahasa Inggris, tapi saya paksa untuk latihan gitu ya. Banyak juga kalau dulu banyak juga lembaga-lembaga yang sebenarnya gratis atau kelompok-kelompok English Club yang gratis gitu, yang penting latihan ngomong sama-sama orang Indonesia gitu, buat latihan gitu. Nah, yang jadi artinya sampai mendapatkan kerjaan sudah kebayang nih dari Bang Rudi tips-tipsnya, termasuk jangan terlalu menunda-nunda, kalau ngelamar aja gitu ya. Nanti kalau misalnya nasibnya bisa jadi kita jalan ke sana terus nanti wawancara sambil jalan-jalan nggak lolos, ya udah nggak apa-apa, nanti coba lagi gitu ya Bang Rudi ya, kira-kira ya. Iya betul. Itu jadi motivasi banget juga kan ya, kalau gitu, misalnya ya, udah jalan-jalan ke sana. Nah, sekarang gini Bang Rudi, kan udah nih, misalnya udah keterima kerja ya. Terus kadang kan kita juga kepikiran nih setup pertama gimana, karena kan dengan biaya kos-kosan 20 juta, dan kalau di Indonesia kos-kosan itu kan dibayar di awal. Nah, itu kan kita nggak punya duit tuh, modal lulusan S1 duit 20 juta dari mana gitu kan ya. Itu gimana Bang Rudi? Oh, malahan waktu saya kebetulan perusahaannya baik. Jadi mereka langsung ketika di awal baru keterima, langsung dapat dikasih 50 juta cash, sudah itu aja, bukan gaji, untuk pindah ke Singapura gitu. Jadi itu malah ada uang saku buat pindah di luar gaji ya? Iya, betul. Jadi itu terserah saya mau pakai buat apa. Akhirnya juga waktu itu numpang di teman dulu, jadi nggak kepake gitu kan. Oh, ya.
Ya, alhamdulillah. Oke, oke. Jadi artinya sebenarnya kekhawatiran itu seringkali nggak perlu dikhawatirkan gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi nggak semua perusahaan ngasih kesempatan itu, bener nggak? Oke, kalau kalau misalnya itu sih berarti kan karena memang paling tidak untuk paling saya kira paling murah itu kalau misalnya di Singapura bisa dapat tempat tinggal kamar ada yang mau sharing gitu jadi kayak asrama berdua atau bertiga satu orang bayar $300 $400 3 Per juta 4 bulan. juta per bulan Oh, itu murah banget itu itu. itu opsi yang paling murah tapi kayak itu tinggalnya satu kamar berapa orang gitu kan ya. Cara nyarinya gimana tuh? Cara nyarinya cari aja di Facebook banyak sih. Oh, malah Kalau Facebook ya? di Facebook di banyak di Carousel ada juga Hmm, salah satu aplikasi untuk cari rental di Singapura. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai. oke, oke. Carousel itu sebagai gambaran kalau di Indonesia kayak OLX gitu ya. Jadi Iya betul ya, betul. jadi semuanya bisa ditampilin di sana gitu ya. Jual Iya beli, betul. sewa-sewa gitu ya. Kalau di Singapura yang paling Iya populer Carousel. Nah, berarti terus tinggal di sana. Kalau Singapura mungkin hari-harinya nggak terlalu sulit ya, karena mereka juga paham umat Muslim kayak apa, banyak masjidnya juga, ya makanan juga banyak halal, bener ya? iya. Kalau makanan halal itu banyak banget. Gampang gampang dapatinnya di Singapura. Masjid juga satu yang kayak uh, umat muslimnya nggak terlalu banyak tapi masjidnya banyak banget di sana gitu. Oke. Nah, ada kendala apa yang di awal-awal dirasakan gitu nggak? Kalau waktu waktu kerja dulu di awal itu kendala bahasa ada. Bahkan Artinya nggak kayak biasa ngomong bahasa Inggris ya? nggak biasa ngomong sehari-hari bahasa Inggris, tiba-tiba hari pertama kerja plak itu full bahasa Inggris. Hari Itu kan pertama langsung full bahasa Inggris. satu bulan pertama itu masih lipat-lipat lidah dulu gitu ceritanya kan. Iya, iya, Keseliu iya, iya. keseliu lidah dulu bahkan sempat kadang-kadang tiba-tiba nggak sadar ngomong sama orang pakai bahasa Indonesia gitu padahal orang ini nggak bisa Oh, bahasa Indonesia. kalau sekarang ngimpinya udah bahasa Inggris ya? Kalau sekarang mimpinya nggak ngomong kali ya. Nggak ngomong ya. Nggak tahu pakai bahasa apa ya. Ya, saya nitip Bang Rudi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang kebetulan Bang Rudi masih di Singapura, mereka keterima kerja di Singapura, tolong dibantu lah untuk paling nggak informasinya. Oke, Syukur-syukur kalau misalnya memang mereka di bulan pertama berat ya nebeng dulu beberapa minggu ya sampai mereka boleh. dapat gaji gitu lah ya. Siap-siap. Nah, Bisa bisa hubungin saya kalau ada sahabat-sahabat Lucky ini oh, makasih, makasih, yang makasih. butuh konsultasi semacam ini kan. Siap-siap. Ngontaknya lewat apa nih? Instagram? Instagram boleh. Boleh, Instagram boleh. CM Rudi. CM Rudi. Nanti RUDI ya. RUDI betul. Oke, siap, siap. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Kalau tadi kan Bang Rudi udah di Indonesia, udah ya memang kuliahnya di Indonesia, terus sempat magang-magang di beberapa perusahaan di Indonesia gitu ya. Terus setelah lulus langsung kerja di luar negeri ya. Memang perlu persiapan ternyata ya. Artinya perlu ada cita-cita bahwa pengen kerja di luar negeri, walaupun mungkin banyak kendala, misalnya bahasa dan lain-lain kan mungkin kendala memang perlu disiapkan. Nah, kalau misalnya apa namanya perbandingan antara perusahaan di Indonesia dan di negara maju gitu ya, karena luar negeri itu kan luas ya. Tapi kita fokus dulu deh di negara maju, salah satunya yang di tempat Bang Rudi kerja. Bedanya apa sih? Bedanya kalau misalnya saya lihat di perusahaan software bahkan di Jakarta juga karyawannya juga tetap multinasional gitu kan ya. Hmm. Kalau misalnya bedanya di Singapura mungkin ya di Singapura karyawannya lebih multinasional juga. Tapi bagaimana cara bekerja, bagaimana mereka cara bekerja itu dengan karena saya pengalamannya itu pernah magang di Jakarta di Unicorn di Jakarta, kemudian di Singapura juga di startup teknologi.
Jadi yang saya rasa juga cara bekerjanya mirip. Cuma bahasanya kalau misalnya orang Indonesia ngomong sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Dan di sini juga karyawannya lebih multinasional. Itu yang berbeda. Sama kompensasinya juga berbeda. Kompensasinya beda. Benefitnya juga berbeda. Nah, kalau di Indonesia itu kan kadang ada yang bilang nih, misalnya kita kerja di satu perusahaan gitu ya, yaitu gaji segitu. Tapi kalau di perusahaan lain ada yang kayak bonus sistemnya berapa kali gaji gitu. Kalau di sana sama? Artinya sama. Oh, sama ya. Artinya ada salary, ada benefit gitu kali ya. Iya, ada benefitnya itu kayak ada, kalau misalnya di perusahaan saya juga ada dapat yang tengah tahun, dapat akhir tahun, itu sama. Cuma di Singapura bedanya liburnya lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Oh, libur tanggal merah ya? Tanggal merahnya lebih sedikit. Tapi di Indonesia udah banyak tanggal merah, ada cuti bersama. Di Singapura nggak ada. Di Singapura nggak ada. Tapi Sabtu libur ya? Sabtu libur. Artinya tetap bisa pulang dong, Sabtu pulang ke Indonesia bentar. Iya, betul. Malahan kalau misalnya yang orang-orang Indonesia, kayaknya orang-orang Indonesia yang emang tinggal di Jakarta, karena tiket juga murah, tiap minggu bisa pulang gitu. Oh, oke. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita kan kalau di Indonesia, kalau liburan weekend ke Singapura kan tiket mahal. Tapi kalau balik kan sebenarnya malah dapat murah kalian ya, yang tinggal di Singapura. Iya, betul. Pulang ke Indonesia ya weekendnya. Dapat tiket murah, baliknya ke sono juga murah ya, karena pesawatnya cenderung kosong ya, banyakan orang Indonesia yang main ke Singapura di weekend gitu. Berarti bisa dibilang nggak ada kendala ya, yang signifikan gitu ya? Iya, betul. Penyesuaian kendala awal pasti ada. Tapi itu sesuatu yang normal, dan ya sekarang sih rasanya ya normal-normal aja gitu. Nah, kalau misalnya yang nyenengin gitu, apa sih yang nyenenginnya agak luar biasa gitu? Kalau misalnya dulu waktu di awal kan di Singapura banyak yang ikonik yang bagus-bagus gitu kan. Yeah. Kayak di Marina Bay itu banyak banget tempat-tempat cantik, terus banyak atraksi itu kan yang bikin wow awal-awal. Betul. Tapi kalau udah makin kesini ya udah makin biasa aja. Tapi ini kerja jalan kaki atau naik MRT atau naik bus? Naik MRT. Soalnya dari rumah ke kantor itu agak jauh. Kayak 12 kilo. Naik MRT itu 10 menit ya. Oh, bentar ya. 10 menit kalau di Jakarta mah aduh, deket banget tuh 10 menit. Nah, tapi kalau dari apartemen ke MRT-nya jauh jalan kaki? Iya, jadi kayak dari rumah ke kantor sebetulnya setengah jam. Karena dari rumah ke MRT jalan 10 menit, terus MRT 10 menit, dari kantor MRT ke kantor jalan lagi 10 menit. Ya. Tapi di sana bedanya jalannya enak gitu, karena jalannya bagus, maksudnya trotoarnya bagus gitu kan. Dan orang yang jalan juga rame. Rasanya jadi juga emang aman ya. Suasana buat jalannya dapet. Oke, siap. Ya, pertanyaan saya udah sebenarnya masih ada, tapi kayaknya kita closing dulu biar teman-teman banyak yang nanya nih. Tapi intinya yang saya dapat terutama adalah bahwa kesempatannya sangat besar untuk siapapun kita di Indonesia melamar kerja di luar negeri, dapat kerja di luar negeri, bahkan untuk wawancaranya pun banyak yang memberikan kita tiket gitu ya untuk datang ke sana, termasuk mungkin hotel penginapannya juga, balik lagi ke Indonesia juga aman gitu. Nggak lolos juga mereka nggak apa-apa, tinggal nanti masalah sambil jalan perlu diperbaiki misalnya CV-nya gitu ya, atau ada tips tertentu yang bisa disampaikan biar dapat kerjaan di luar negeri? Kalau emang harus nyoba, kayaknya kalau saya ketika saya belum dapat dulu, saya prinsipnya ya harus nyoba terus, dan kebetulan waktu itu masih dapat kesempatan nyoba, dan sebelum lulus udah dapat duluan gitu. Artinya kalau misalnya ngelamar banyak aja nggak apa-apa ya, nanti kalau misalnya udah keterima, perusahaan lain interview ya tinggal bilang bahwa kita udah dapat kerja gitu ya. Iya, itu juga oke banget gitu, nggak ada masalah. Mereka pun nggak ada masalah ya. Iya.
betul. Dan interview berapa perusahaan sekaligus juga nggak masalah. Nanti kan yang penting ketika kita udah tanda tangan kontrak, nah offer letternya baru harus stick sama itu gitu. Ada persyaratan nggak sih berapa lama minimal harus bekerja di satu tempat di sana? Nggak ada. Artinya kalau 6 bulan nggak cocok, kita pindah aja nggak apa-apa ya? Biasanya itu ada probation period. Artinya selama probation kita bisa keluar. Masa percobaan. Ya, selama masa percobaan itu kan kalau dulu saya 3 bulan. Jadi di akhir 3 bulan itu kalau misalnya kitanya nggak cocok, kita boleh keluar, atau perusahaannya nggak cocok sama kita, perusahaannya boleh berhentikan kita juga kan. Tapi selama 3 bulan pertama kita bisa nggak? Kalau sebulan doang terus nanti pindah lagi, boleh nggak? Sebulan doang terus biasanya itu ada denda. Jadi, kalau misalnya seperti itu ya. Tapi probation 3 bulan oke sih sebenarnya, 3 bulan mah nggak gitu kerasa ya, apalagi di awal-awal ini gitu ya, kecuali memang ada kendala signifikan ya nanti itu bisa dibahas lah ya. Kalau buat teman-teman yang sahabat Lucky yang pengen nyari kerja di luar negeri, saya kira semangat terus, coba berbagai cara, jangan mudah menyerah. Sekian juga dari saya. Ya, makasih banyak Bang Rudi. Kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.